Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our creators' blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our products to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business. Halo Fresh Buds, aku Aiko dan welcome back di Bincang Kultur. Bincang Kultur disponsori oleh Paragon Corp, perusahaan lokal kosmetik terbesar se-Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Putri, Labore, Biodev, Tavi, Instaperfect, Crystalure, OMG, Wonderly, Beyondly, dan Earth Love Life. Hari ini seru banget karena kita bakalan ngebahas hal yang relate banget sama anak muda zaman sekarang, yaitu kuliah sambil ngejar mimpi di dunia entertainment. Dan tentunya hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama orang yang super berbakat, aktris muda yang lagi banyak banget dibicarain, Kak Jasmine Nadia. Hai, salam kenal, aku Jasmine. Halo Kak Jasmine, welcome to the show. Thank you for inviting me, I'm so happy Yeay, here. gimana Kak kabarnya hari ini? Aku baik. Kamu apa Alhamdulillah kabar? baik. Aku alhamdulillah baik juga. Abis kuliah nih. Abis kuliah ya. Lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Kayak syuting mungkin, promo film, atau lagi apa? Kebetulan film terakhir aku, Rangga Cinta, udah selesai promonya, udah selesai tayang dari bioskop juga. Terus sekarang aku lagi jalan series sih, lagi syuting. Nanti kita bakalan ketemu Kak Jasmine lagi ya di next seriesnya dia. Semoga doain lancar ya. Amin, ditunggu nih guys, jangan lupa nonton. Nah Kak, kita mulai dari yang basic dulu ya. Aku yakin pasti banyak banget yang penasaran gimana awalnya titik mula karir Kak Jasmine sampai di titik yang sekarang. Boleh ceritain job pertama yang kakak ambil tuh apa dan gimana awalnya? Oke, jadi awalnya aku emang udah tertarikan sama dunia entertainment. Nah, awalnya aku tuh ikut audisi buat salah satu production house gitu, namanya Cinemart. Nah, mulai dari situ aku masuk talent management, terus coba casting-casting beberapa judul, ada juga yang gagal, dan pertama kali aku tuh dapat judul series gitu, judulnya Mercury. Lalu aku juga ada film pertama aku layar lebar, judulnya Puspa Indah Taman Hati. Itu project aku awal-awalnya. Itu dua ya. Kalau yang paling kayak memorable menurut kakak tuh apa? Memorable, Mercury memorable sih, karena series tuh panjang gitu kan syutingnya daripada kayak layar lebar. Syutingnya waktu itu kakak kalau boleh tahu berapa lama tuh? Berapa lama ya? Itu kayak 2 bulan gitu, sebulan 2 bulan. Oh lumayan lama ya. Seru sih, sebelum aku kuliah itu. Oh itu sebelum kuliah, mungkin di jeda-jeda pas SMA ke kuliah atau pas kapan Kak? Pas SMA itu aku ngambil film dulu series. Nah pas udah masuk dapat Universitas Indonesia, kan kita tahu ya agak berat ya. Perjuangannya tuh ya. Jadinya pas aku udah dapat kuliah di sini, aku stop dulu syutingnya karena apalagi pas maba tuh agak banyak berat ospek ya, dan segala macam. masih Adjusting mungkin ya. Sebagai mahasiswa. Jadi aku beralih ke musik dulu gitu. Fokus ke musik karena menurut aku musik tuh kayak lebih fleksibel. Dari musik terus balik lagi sekarang ke syuting lagi nih. Karena jadi aku tuh stop kayak setahun setengah gitu film series, dan waktu itu ngejalanin musik aja kayak rilis lagu. Nah pas dapet Rangga Cinta aku kayak aduh ini project bagus nih, kayaknya aku harus effort jadi kuliahnya, karena aku juga udah tahu workflow gimana di UI belajarnya gimana.
Jadi aku berani ngambil Rangga Cinta. Oh, jadi Rangga Cinta ini kayak pertamanya kakak balik ke dunia acting lagi ya kak, dari Setelah sebelumnya kayak setahun setengah sempat vakum dan mulai bentar. ke dunia musik, balik lagi di Rangga Cinta. Rangga Cinta. Oke, kalau misalnya kakak tuh ngerasa pertama kali kakak ngerasa, wah ini job gede pertama gue nih, itu tuh pas kapan kak? Jujur Rangga Cinta sih sejauh ini yang paling apa ya, something banget gitu, yang serius banget Rangga Cinta sih. Tapi sebelumnya tuh seru-seru sih kayak layar lebar Puspa Indah Taman Hati, itu juga project bagus menurut aku. Oke, tapi yang kayak pertama kayak, wah ini Rangga Cinta. itu Rangga Cinta Karena emang ya? aku fans Ada Apa Dengan Cinta juga. AADC, Aku suka banget Ada Apa Dengan Cinta. Terus dapat Rangga Cinta tuh rasanya kayak Dreams come true ya. Oke, kira-kira kak ada nggak strategi khusus yang kakak terapin buat kayak pelan-pelan naik level gitu di dunia acting, dari awalnya mungkin kakak casting sampai kakak sekarang bisa layar lebar yang bagus gitu Rangga Cinta ini? yang pasti banyak belajar sama orang-orang di sekitar aku. Kayak kalau aku satu project sama aktor yang lebih besar dari aku banyak belajar. Ya banyak belajar dari pengalaman juga. Dari dulunya tuh aku nggak tahu acting sama sekali, dan workflow perfilman tuh gimana. Lama-lama kayak banyak belajar dan juga banyak pengalaman. Terus juga harus tahu kayak kita tuh cocoknya di apa ya, karakter yang seperti apa, mau kemana gitu. I see. Kalau kakak sendiri emang dari awal kayak mungkin dari kecil gitu emang pengen jadi artis, atau kayak coba-coba aja dulu awalnya? Aku tuh emang suka banget nonton TV dulu ya. Terus dulu tuh pengen banget main sinetron. Karena aku kayak anak sinetron banget. Terus akhirnya mulai dari situ aku lihat ada kayak audisi, ayo udah cobain deh gitu. Berarti emang dari kecil tuh Dari udah kecil nonton, terus pengen aja gitu. dulu, terus kesampaiannya baru ke SMA. Alhamdulillah tercapai dong berarti mimpinya ya. Puji Tuhan. Impian Oke. masa kecil. Iya benar. Sekarang mungkin masuk ke dunia kampus. Kakak kan sekarang lagi kuliah juga ya. Terus di saat yang bersamaan main film Rangga Cinta nih, film kakak yang terbaru, dan yang pasti jadwal syuting dan promosinya gila-gilaan dong. Itu ngaruh nggak ke kehidupan kuliah kakak? Pasti ngaruh dong, karena kita sebagai mahasiswa pasti belajar nongkrong Benar. habis belajar pasti nongkrong dulu, habis itu makan dulu di kafe gitu. Di kafe terus. Tapi pastinya kalau lagi syuting waktu itu pasti ada yang dikorbanin, kayak mainnya kurang, terus tahu istirahatnya tuh kapan, pasti prioritasnya terbagi lagi gitu kan. Tapi pas kuliah tuh aku ngerasa aku harus lebih bagus time managementnya dan juga melihara kesehatan aku selama syuting gitu. Gimana sih cara kakak kayak time management kakak kayak ngebalance nih antara kehidupan pribadi kakak mungkin dengan kakak main sama teman-teman gitu, terus akademis di kuliah juga, dan karir kakak yang jadwalnya tuh pasti padat banget kan buat semuanya. Sebenarnya masih kepegang asal nggak UTS UAS ya. Kita tuh tahu kalau udah UTS UAS tuh udah semuanya nggak bisa dipegang. UTS, UAS, FEBUI udah deh. Kamu tahu sendiri kan gimana? Aduh, Kita pasti kayak stresnya kerja kebayang. kebut semalam. Jadi asalkan selama nggak ada UTS UAS, aku masih bisa megang yang lain. Jadi aku kayak, jadi kebetulan di Rangga Cinta itu mereka juga ngertiin karena cast-castnya kan pasti sekolah semua. Jadi kalau aku bilang, Kak aku tanggal sekian sampai sekian ujian, jadi mereka kayak oh oke, jadi di offin gitu kalau ada workshop. Kebetulan pas syuting tuh nggak ada UTS UAS, jadi aku bisa syuting. Jadi misalkan kayak pagi sampai siang aku kuliah, terus langsung setelah itu syuting gitu. Masih oke sih waktu itu. Yang penting jaga kesehatan aja sih. Terus paling kalau mau ujian itu harus prepare hamin 2 minggu. Buat udah mulai nyicil belajar. nyicil. Jadi selama syuting bisa fokus, terus pas udah selesai syuting bisa fokus belajar lagi. Oh iya. Kira-kira kakak ada cerita nggak mungkin yang kayak, duh paginya misalnya harus kuis, pulangnya syuting, besoknya pagi lagi tuh. Kira-kira ada nggak kak cerita kayak gitu? Ada sih. Waktu itu
Nah, di sini tuh pentingnya kita punya temen ya. Karena kita tuh dapet info-infonya tuh pasti sama teman, terus pasti temen tuh yang ngebantuin kayak apa nih, ada apa besok, kemarin tadi di kelas ada apa. Iya ya. Ya pentingnya itu sih. Sama apa ya, kalau mau ujian aja sih harus siapin mental paling. Bener. Iya Soalnya nggak gitu. kebayang ya kalau misalnya ujian ditambah syuting tuh, wah nggak kebayang jujur. Capek. Berarti kakak ngerasain ya tuh yang kayak paginya harus kuliah, terus kayak abis tuh syuting, terus besoknya kuliah lagi tuh ngerasain kak? Iya kerasa kok, Capek ya, lumayan. padet banget Tapi jadwalnya. ya terlalui. Di-enjoyin Puji aja Tuhan. ya. Karena aku juga seneng ngerjainnya. Jadi Nah bener-bener setuju kalau banget. seneng mah Gak kerasa nggak ya. kerasa kok, happy aja. Yang penting dibawa happy dan enjoy aja, benar. Nah tadi kan kakak bilang punya teman-teman tuh kan penting banget ya. Penting. Kira-kira nih kalau dari teman-teman kampus kakak gimana? Kayak suportif kah atau malah jadi kangen main sama kakak karena pulang langsung syuting? Suportif kok. Kalau misalkan teman-teman di sini juga kalau nanyain info-info apa pasti ngebantu gitu. Terus sama-sama support. Jadi emang untung semuanya suportif ya, mulai suportif. dari teman-temannya, terus juga di dunia syutingnya juga produser dan sutradara juga. Iya, mereka ngertiin kayak kita semua pelajar dan dikasih apa ya, schedule yang oke gitu, menyesuaikan dengan schedule kuliah dan juga edukasi kita. Oke. Nah, mungkin yang sekarang jarang orang lihat itu adalah pengorbanan kakak. Gimana sih apa yang kakak korbanin nih selama jadi mahasiswa demi karir acting? Pengorbanan pasti ada pengorbanan waktu ya, yang tadinya suka nongkrong jadi jarang. Terus energi sih, jadi lebih banyak effortnya untuk ngebalance kuliah sama karir kita gitu. Semuanya juga gitu, cast-castnya pasti effortnya lebih besar dan juga lebih disiplin, ngejaga kesehatan, ngejaga nilai-nilai kita, terus belajarnya gimana udah beda. Jadi belajarnya lebih banyak, sebenarnya banyak waktu istirahat yang dikorbanin juga gitu. Tapi itu pilihan kan, emang pilihan iya. aku dan aku juga seneng ngejalaninnya. Oke. Tapi kakak ada nggak, masih ada waktu nggak buat kayak hangout sama teman-teman kakak gitu? Nah paling hangoutnya ganti temen, Oh. karena mungkin dulu lebih sering nongkrong sama teman-teman kuliah, sekarang teman-teman cast karena ya lingkungannya lagi di sini gitu kan, circle-nya lagi lebih dekat di sini, jadi lebih sering sama yang orang cinta mungkin pada saat itu. Oh gitu, tapi untungnya masih ada waktu ya buat mungkin kayak refreshing sedikit Mungkin lah. sambil syuting sambil nongkrong kali ya. Oh, iya, Selesai syuting bener-bener. nongkrong, habis itu pulang belajar, besok kuliah, terus syuting gitu. Iya, nongkrongnya di mana tuh kak biasanya? Di lokasi syuting. Di lokasi syuting kayak ngobrol-ngobrol gitu Ngobrol ya, aja, sambil ngobrol. makan gitu. Habis selesai syuting nunggu dijemput, nongkrong dulu di lokasi gitu. Kira-kira kakak kalau misalnya kayak syuting gitu pulangnya sampai jam berapa kak? Beda-beda sih. Kebetulan waktu itu di produksi Rangga Cinta ini bareng Miles, kita semua syuting sehat. Jadi nggak ada yang sampai malam-malam banget. Paling kayak jam 9, 10 malam udah break gitu. Oh, berarti Syuting sehat kok. syuting saat ya alhamdulillah. Abis itu nextnya langsung mulainya besoknya Besoknya lagi. paginya lagi, atau kadang kalau udah kemalaman banget besoknya break buat istirahat gitu. Oh oke, untungnya kayak gitu ya kak. Dan sebaliknya nih, apa yang kakak korbanin dalam karir kakak buat kehidupan akademik kakak gitu sebagai mahasiswa? Pastinya karena aku kuliah juga, nggak semua job bisa aku ambil dong. Kayak pasti di karir ada banyak yang aku korbanin, nggak semua pekerjaan bisa aku jalanin karena aku lebih milih buat kuliah gitu misalkan. Jadi itu sih, nggak semuanya bisa sempurna, tapi yang penting bisa berjalan gitu Berjalan dua-duanya. semuanya seimbang ya kak? Seimbang lah, nggak harus perfect banget menurut aku. Oke, setuju. Pernah gak sih kak kakak ngerasa kayak overwhelmed, kayak mumet gitu, capek, terus kayak aduh pengen give up nih di karirnya atau di kuliahnya gitu. Kakak pernah gak ngerasa gitu? Kalau di karir sih, puji Tuhan sejauh ini aku bersyukur masih berjalan dengan aman dan on track ya, puji Tuhan. Tapi sejujurnya dalam perkuliahan
beside aku ngerjalanin karir aku, kamu tahu sendiri kan. Iya. Sebelum aku ngambil syuting juga aku kadang suka nangis kalau belajar. Oh iya. Aku belajar Setuju, Kak. akuntansi aja udah kayak Aduh, apalagi setuju manajemen keuangan tuh. aduh, Aku juga setuju banget kan. itu aku belajar sambil nangis. Terus udah selesai nangis belajar lagi kayak aduh susah banget. Aduh, bener emang aku juga Gak kayak usah ngomongin syuting deh, kita ngomongin MK aja. dari ngomongin MK aja belum sama yang matkul lain Iya. udah. Aduh. Tapi Pusing. ya kadang kalau misalkan kita udah ngasih effort terus hasilnya oke, kita puas sendiri kan. Puas sendiri, benar. Jadi emang kalau begitulah. rasa capek ya pasti ada aja ya. Cuman emang tentunya pilihan dari diri masing-masing Iya. aja gimana cara ngejalaninnya gitu. Oke. Nah, kalau kakak nih di antara semua pengalaman kakak, mungkin dari pengalaman syuting kakak atau pengalaman kakak yang lain, pengalaman apa yang ngerasa kakak kayak grow gitu sebagai manusia atau mungkin sebagai aktor itu sendiri? Grow ya. Menurut aku grow tuh di saat aku ketemu orang-orang yang lebih di atas aku gitu loh. Jadi di saat aku ketemu orang-orang besar kayak Mas Riri Riza yang ngesutradarain Rangga Cinta dan juga produsernya Mas Nikola Saputra ataupun Mbak Mira Lesmana. Aku ngerasa dari situ tuh aku grow as in oh ini orang-orang yang jauh knowledge-nya tuh di atas aku jadi lebih banyak belajar dan juga bareng cast-cast lain banyak background yang berbeda sama aku. Jadi banyak adaptasi baru nih yang tadinya aku pelajar aja jadi ketemu orang-orang yang lebih hebat gitu, rasanya di situ aku grow kayak keluar dari comfort zone aku. Dan juga nambahin wawasan ya, di kuliah beda dan juga di bidang entertainment beda gitu. Di situ sih titiknya. Dari situ. Oke, kalau misalnya tadi kan gimana kakak grow as a person ya. Mungkin kalau misalnya kakak grow sebagai seorang actor itu gimana kak? Kayak kakak belajar mungkin acting kakak tuh nambah. Mungkin gimana kakak tuh awalnya tuh? Sebenarnya as an actor itu by experience, we're learning by doing. Jadi sebelumnya aku tuh nggak tahu kalau aktor tuh aku kira act aja, tapi ternyata kita harus tahu kamera di mana. Ntar kita harus ngebayangin kayak kita tuh di kamera bentukannya gimana. Kalau dari sisi sini kita posisinya harus gimana, ada blockingnya juga. Nah semenjak itu aku kayak oke, practice, learning by doing. Terus ketemu juga di project Rangga Cinta yang kita belajar benar-benar dari nol. Dikasih workshop banyak banget. Dan dari situ aku mulai lagi kayak belajar satu-satu. Kupas-kupas karakter. Terus juga how to be a good actor. Ya gitu sih. Oh berarti tadi sempat ada workshop itu ya kak yang sebelum Rangga Cinta. Itu tuh belajar apa aja kakak di situ? Nah itu workshop kan dari Rangga Cinta ya. Selama 4 bulan kita tuh diajarin, karena ini film musikal, kita harus acting juga, ngedance iya, dan juga nyanyi juga. Jadi kita dikasih workshop acting, workshop vokal sama dance. Oh. Iya, jadi kita yang dari nol diajarin bener-bener gitu. diajar buat jadi karakternya Karakter itu masing-masing gitu. Jadi kakak bener-bener kayak dari semua itu kakak belajar untuk terbentuk sebagai karakter Alia ini ya. Gitu. I see, oke. Buat teman-teman yang di luar sana nih yang mau mulai karir di dunia acting tapi masih takut, kira-kira kakak ada pesan nggak buat mereka? Yang pertama harus percaya diri dulu, kayak harus make peace with yourself. Kalau kalian udah percaya diri, pasti semuanya bakal berjalan dengan lancar sih. Oh, Iya. jadi awalnya emang harus confident dulu ya. Harus siap dulu, lalu nanti kalau udah siap pasti kesempatan akan datang. Dan di saat siap, it goes good, it will Kalau goes mungkin, well. yang bingungnya mungkin awalnya dari siap mental mungkin ya. Gimana kalau kakak kayak siapin mental nih awal mulanya itu? Aduh, aku dulu nggak punya mental. Kayak dulu tuh malu-malu banget. Rasanya setiap mau take tuh kalau udah action tuh kayak udah Deg-degan ya, takut salah takut gitu. salah. Terus kalau salah kayak aduh, sorry. Pasti banyak lah pressure-nya, dan juga kita kan kerja nggak sendiri. Pasti orang-orang banyak yang bergantung sama kita. Pasti kita harus siap mental, harus dewasa, menyiapkan diri juga, to be conscious, lebih peka gitu loh. Ya, Oke, dari situ ya. Jadi kalau misalnya kakak juga awal-awal mungkin pasti ngerasa kayak mungkin takut nih, malu-malu Iya, gitu ya. Itu gimana cara ngilanginnya kak?
gak tahu ya, lama-lama kayak yakin aja, makin yakin gitu loh. Mungkin karena mungkin sering dilakuin kali ya, Dilatih jadi aja gitu loh, ya. terbiasa. Jadi lama-lama tuh terbiasa kalau di depan kamera kita kayak lebih luas, lebih bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Maybe it's like growing by doing juga. Gitu. Oke. Mungkin sekarang aku mau nanya-nanya tentang karakter Alia nih waktu kakak di film kakak yang Rangga terakhir Cinta. Rangga Cinta. Nah, bisa ceritain sedikit nggak kak tentang Alia ini sebagai karakter? Dia itu menurut kakak orang yang seperti apa sih? Oke, jadi film Rangga Cinta ini kan film romansa musikal lah ya. Jadi Rangga dan Cinta ini main castnya, tokoh utamanya. Nah, si Cinta punya geng yang berlima nih. Ada ini Cinta, terus Alia, Carmen, Maura, dan Millie. Nah, Alia ini yang paling dekat sama Cinta. She's a good listener, she's introverted. Terus juga dia tuh orangnya sedikit pemalu. Terus juga setia kawan. Dan dia tuh as a background, Alia ini punya masalah keluarga gitu loh. Jadi lebih butuh perhatian sebenarnya dari teman-temannya juga gitu loh. Dan ya, she's a good friend. Oke. Gitu Apa Alia. sih hal pertama yang kakak ngerasa kayak klik nih sama si Alia ini? Awalnya aku tuh nggak ngerasa aku tuh Alia gitu loh. Kayak susah ini gimana ya masuk ke karakternya. Ya ampun, dia kayak depresi banget. Dia kan yang sampai bunuh diri Iya, gitu kan. Aku kayak bingung ini masuknya gimana ya karakternya. Karena aku kayak sekarang I'm just living as Jasmine, kuliah dan juga as an actor aja gitu loh. Iya. Aku bingung masuknya gimana, tapi gara-gara workshop 4 bulan itu ngulik karakternya sedetail mungkin, dibantuin juga dengan Mas Riri Riza, Mbak Mira Resmana dan juga Mas Niko. Iya, puji Tuhan kita bisa sih semuanya. Akhirnya bisa masuk ya ke karakter Alia itu. Karena belajar dari ngupas karakternya tuh detail, jadi kita ngebantu semuanya gitu. Oh, menurut kakak bagian yang paling challenging saat kakak memerankan sebagai Alia itu bagian apa kak? Bagian itu sih yang sisi sedihnya dia, sisi masalah dia yang di rumah itu. Jadi si Alia tuh karena ada masalah keluarga di rumah, dia tuh ada scene nangis ya di rumahnya. Dan menurut aku itu yang paling berat buat aku, di saat dia nangis di kamar dan juga sebelum dia bunuh diri. Itu sih yang paling challenging. Itu gimana kakak kayak build up emotionnya gitu biar kayak sampai di titik actingnya tuh bisa harus kayak gitu? Aku pasti ngobrol sama sutradaranya Mas Riri Riza, dan dia tuh kayak memperjelas situasinya, kayak kamu bayangin ini. Terus aku juga sambil denger lagu, terus aku kayak tiba-tiba sedih sendiri aja gitu. Terus karena memang aku tahu situasinya Alia nih kayak gimana, backgroundnya, dia diapain nih di rumah. Terus sebelumnya dia juga dipukul sama papanya, memar di sini, terus kayak nangis-nangis sama teman-temannya, ya, itu sih. Jadi kayak emang udah hidup aja gitu Emang lagi. harus dirasain ya mungkin perasaan dari karakternya sendiri biar bisa memainkannya tuh lebih dalam perasaannya. Oke, I see. Kalau misalnya chemistry nih antara pemain-pemain Rangga Cinta itu tuh emang harus dibangun dulu atau emang kayak mereka pas awal ketemu langsung klik aja nih? Mungkin ada yang beberapa ngerasa langsung klik, tapi jujur sejujurnya untuk aku ngerasa butuh waktu buat masuk ke dalam chemistry dan juga frekuensi mereka. Karena dari umur kita kan beda-beda juga, backgroundnya beda-beda. Ini manusia dari mana tiba-tiba kita bersatu gitu. Pertama kali ketemu ada di situ semua kak? Ada di situ semua. Kita sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Jadi kita build up chemistry-nya mulai dari nongkrong-nongkrong, nginep bareng, ngopi gitu. Terus lama-lama kayak saudara sekarang jadi rasanya. Udah deket banget ya. Dari awalnya baru ketemu di Rangga Cinta, sekarang udah kayak saudara sendiri. Oke. Ada nggak momen kayak paling lucu atau kayak unforgettable deh sama mereka gitu pas syuting? Banyak ngelawaknya sih, apalagi si Kiandra yang jadi Maura. Banyak ngelawak. Terus juga si Carmen, Daniela suka tidur, terus tidur mangap sambil kebuka matanya. Kalau kayak gitu suka Lucu-lucu. dijail-jailin gak tuh kak? Iya, suka jail-jail. Jadi kayak ya ampun, kita balik lagi ke
anak SMA pakai seragam bener, kerasa ya sekolah. anak SMA-nya tuh Ngangenin jahil-jahilnya. sih kayak gitu. Gimana Kak? Kayak udah selesai nih syutingnya, kangen banget pasti. Kangen, kita udah setahun bareng-bareng. Terus Kangen sekarang kayak banget. tiba-tiba udah selesai. Promosinya juga udah selesai atau gimana Kak? Udah selesai. Udah selesai semuanya ya? Ya mungkin kita nggak ada yang tahu kedepannya. Nggak tahu. Kedepannya nggak ada yang tahu. Nggak tahu ya. Menurut Kakak scene mana yang paling, tadi kan udah scene yang paling emosional ya. Sekarang scene yang paling fun menurut Kakak apa? Aku sih favorite scene-nya di bandara. Jadi ada scene bandara kita tuh nemenin Cinta ngejar Rangga gitu. Kita lari-lari di bandara, itu seru banget sih karena bandaranya lagi kosong. Jadi benar-benar satu terminal tuh buat syuting kita gitu. Oh, abis itu Seru menurut Kakak banget. fun banget ya lari-lari, kerasa tuh ngejar cinta. Cinta ngejar Rangga. Oke. Nah, sekarang udah Kak, thank you so much buat datang dan cerita panjang lebar banget soal perjalanan Kakak di dunia entertainment ini. Dari jadi mahasiswa sekaligus Kakak jadi aktris juga. Seru banget dan jujur insightful banget sih buat aku. Dan Semoga ya. apalagi gimana Kakak buat kayak tetap waras nih, dimana Kakak lagi harus belajar, harus syuting pula dan ngebalance sama kehidupan pribadi Kakak of course. Oke, thank you juga kepada Paragon Corp, perusahaan lokal kosmetik terbesar di Indonesia yang menaungi brand-brand ternama seperti Wardah, Makeover, Emina, Kaf, Putri, Labore, Biodev, Tavi, Instaperfect, Kristalur, OMG, Wonderly, Beyondly, dan Earth Love Life yang telah mensponsori acara pada hari ini. Buat Apres Bats, ingat ya, kuliah sambil ngejar passion itu possible banget. Asal kalian tahu bisa memanage diri kalian masing-masing aja. Dan semoga di episode kali ini kalian bisa lebih pede buat mulai. Thank you so much Kak Jasmine. Thank you and see you next time Apres Bats. Bye-bye. Paragon Corp, the largest and market leader of cosmetics industry in Indonesia with 13 proud brands. Together with more than 10,000 Paragonians, we have a mission to serve benevolently and grow sustainably with our creators' blessings. By the collaboration of Paragonian with local and global experts, we built the largest cosmetics research and innovation center in Southeast Asia. Our factory, we spread the goodness of our products to 43 distribution centers all over Indonesia and Malaysia. It's our responsibility to create equal access for education, health, women empowerment, and care for environment. Because we are enabling goodness beyond business.